Halo semua, balik lagi sama gua. Di episode kali ini gua bakal ngebahas tentang film yang berjudul Catch Me If You Can. Film yang dibintangi Leonardo DiCaprio ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata seorang penipu muda yang paling berhasil dalam sejarah Amerika Serikat. Pria tersebut bernama Frank William Abagnale. Film ini bermula dengan memperlihatkan seorang agen FBI yang bernama Carol Hanratty yang ingin menengok seorang tahanan yang bernama Frank William Abagnale. Terlihat di dalam penjara, Frank sakit parah. Ia terus batuk-batukan di dalam sana. Dan tiba-tiba ketika Carol membacakan Frank pasal ekstradisi, seketika Frank pun terjatuh lemas. Lalu kemudian Frank pun dibawa ke tempat perawatan, namun ketika Carol dan para penjaga tersebut berdebat untuk membawa Frank ke dokter atau tidak, Frank pun mencoba kabur. Namun akhirnya Frank kembali berhasil ditangkap. Alur cerita pun berubah ke masa jauh sebelum Frank menjadi seorang tahanan, di mana Frank tengah menghadiri sebuah acara bersama keluarganya. Di sana, ayahnya Frank pun berpidato karena ia mendapat gelar penghargaan RT setempat. Entah penghargaan untuk apa, yang jelas orang-orang bertepuk tangan untuk itu. Lalu kemudian, keesokan harinya Frank dan ayahnya pergi ke kota, lebih tepatnya ke suatu bank. Ayahnya Frank ingin meminjam sejumlah uang di bank. Namun karena ayah Frank masih bermasalah dengan perpajakan, pihak bank pun tak memberi pinjaman tersebut. Frank dan ayahnya pun pulang dengan kecewa, yang lalu kemudian mereka sekeluarga pindah ke rumah yang lebih sederhana untuk menghemat biaya hidup. Bertepatan hari itu adalah ulang tahunnya si Frank. Frank pun diberi kado oleh ayahnya, berupa rekening bank dan sebuah buku yang di dalamnya terdapat kurang lebih 50 lembar cek. Di mana cek tersebut akan menjadi awal mula perjalanan Frank sebagai manipulator profesional. Kemudian scenes berpindah di mana Frank berada di sekolah barunya. Ia mencari-cari kelasnya. Namun ketika ia bertanya kepada seorang wanita di sana, ia ditabrak oleh seorang anak bandel bernama Brad. Dan ketika Frank sampai ke kelasnya, ternyata Brad berada di kelas yang sama dengan Frank. Frank pun kemudian berinisiatif menyamar menjadi seorang guru pengganti di sana. Yang lalu kemudian Frank balik mengerjai Brad dengan menunjuknya untuk membacakan sebuah percakapan buku pelajaran di depan kelas. Lalu tiba-tiba seorang nenek tua datang yang ternyata ia adalah guru pengganti sebenarnya. Namun dengan cepat Frank pun mengusir guru pengganti tersebut. Scenes berpindah di mana orang tua Frank dipanggil ke sekolah karena ulah si Frank yang berpura-pura menjadi guru pengganti. Di lobi sekolah, Frank bertemu dengan seorang wanita yang menyerahkan surat pernyataan izin sakit ke seorang guru di sana. Namun Frank yang mengetahui bahwa surat tersebut palsu, kemudian Frank pun menyarankan wanita itu untuk melipat kertas izin sakitnya agar terlihat lebih meyakinkan. Awalnya wanita tersebut bersikukuh bahwa surat izinnya asli. Namun Frank memberitahu wanita itu jika suratnya asli, sudah pasti surat tersebut setidaknya dilipat ketika akan dimasukkan ke sakunya. Wanita itu pun sedikit berpikir dan langsung melakukan saran si Frank. Setelah semuanya selesai, Frank kemudian pulang bersama keluarganya. Hari pun kian berganti, lalu di suatu hari ketika Frank pulang, ia mendapati seorang lelaki bersama ibunya berduaan di rumah. Ibunya Frank pun beralasan bahwa lelaki tersebut ingin bertemu ayahnya. Dan ibunya mengajak lelaki tersebut melihat-lihat apartemen terlebih dulu. Lelaki itu pun pergi dan kemudian ibunya Frank menyuap Frank dengan memberinya uang agar tak memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya. Lalu hari pun terus berganti. Ketika ia kembali ke rumah, ia menemukan jas dan topi, yang ternyata jas topi tersebut milik seorang pengacara yang berada di rumahnya. Frank yang berjiwa muda tersulut emosi, dan gue yakin semua anak juga bakal gitu. Si pengacara tersebut pun keluar dan langsung mengajak Frank masuk ke ruangan sebelah, karena kedua orang tuanya sedang menunggu Frank. Dan akhirnya hal pahit pun harus Frank terima, karena orang tua Frank akan bercerai. Kini Frank pun diberi kesempatan untuk memilih tinggal dengan siapa nantinya. Namun Frank yang masih muda tak dapat menerima keadaan tersebut. Ia pun pergi dan berlari sejauh yang ia bisa. Hingga ia sampai di sebuah stasiun kereta api dan disinilah ia mulai menggunakan cek palsunya. Namun di awal-awal, Frank ketahuan bahwa ceknya tersebut palsu.
They made the mistake. I'll write you another check right now. Anyway, look like I was born. Ia pun kini mulai belajar memalsukan cek lagi, lalu kemudian hari, ia pergi ke berbagai tempat untuk menggunakan ceknya. Namun nampak belum berhasil juga. Would have to know. I'm sorry, but we are not allowed to take... Lalu di perjalanan pulang, ia melihat seorang pilot yang turun dari taksi bersama gadis-gadis cantik dan Frank pun di sini seperti mendapat ilham. Ia pun kini terinspirasi untuk menjadi seorang pilot. Ya, walaupun hanya seorang pilot bodong. Lalu di kemudian hari, Frank menyamar menjadi seorang murid di SMU yang tengah menulis artikel untuk koran sekolah. Dia pun pergi ke sebuah bandara untuk mewawancarai seorang yang bernama Mr. Morgan, salah satu pilot di sana. Singkat cerita, ia pun berhasil mewawancarai pilot tersebut dan mendapatkan informasi yang ia perlukan. Lalu kemudian Frank pun pergi. Ia menelpon Mbak-mbak Pan Am melalui telepon umum. Sedikit informasi, Pan Am merupakan perusahaan penerbangan pada waktu itu. Di telepon, Frank mengaku-ngaku sebagai kopilot yang kehilangan seragamnya di hotel. Lalu Frank pun disuruh untuk datang langsung ke tempat seragam tersebut diproduksi. Singkat cerita, ia berhasil mendapatkan seragam pilotnya, lalu Frank berjalan di keramaian dengan pedenya. Di jalanan, ia pun banyak dilirik oleh para wanita di sana, mungkin karena pada masanya profesi pilot sangat diagung-agungkan. Singkat cerita, ia sampai di sebuah bank untuk mencairkan ceknya, dan kali ini akhirnya Frank berhasil. Bahkan seorang manajer bank yang dulu menolak pencairan cek dari Frank kini menyambutnya dengan hangat. Kini bahkan ia berhasil mencetak cek gajinya sendiri di rumah, yang kemudian ia pun bergegas mencairkan ceknya di bank. Dan ya, rencana Frank kali ini berjalan dengan sangat lancar. Hari pun kian berganti. Suatu hari, ketika Frank ingin mencairkan ceknya di sebuah bandara, dia ditanyai oleh seorang karyawan wanita di sana. Wanita tersebut pun bertanya apakah Frank pemegang tiket gratis. Frank pun sedikit kebingungan mendengar hal tersebut. Namun kemudian Frank pun mengiyakannya ketika mendengar penerbangan gratis ke Miami. Dan singkat cerita, akhirnya Frank pun mendapatkan penerbangan pertamanya dengan cuma-cuma. Frank pun gugup karena baru kali ini dia menaiki pesawat. Namun untunglah semua berjalan dengan lancar. Di pesawat, Frank merayu seorang pramugari di sana. Dengan rayuan khas ayahnya, ia pun berhasil mendapatkan seorang pramugari di sana. Hari-hari terus berganti dan Frank pun berniat mencairkan ceknya lagi di sebuah bank. Sesampainya di sana, ia pun sedikit merayu karyawan wanita di bank tersebut. Dan terlihat si fuckboy Frank pun berhasil lagi. Lalu di kemudian hari, Frank bertemu ayahnya di sebuah restoran mewah. Ayahnya pun sangat bangga padanya, padahal mah pilot bohongan anjir. Namun tampak di sini bahwa ayahnya mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan Frank. Ayahnya pun hanya tersenyum lembut melihat hal itu. Lalu kemudian scenes pun berpindah ke beberapa orang agen FBI yang tengah menyelidiki kasus pemalsuan cek yang dilakukan Frank. Salah satu agen tersebut bernama Carl Hanratty yang muncul di awal film tadi. Carl dan rekannya pergi ke sebuah hotel di mana Frank tinggal. Ia pun kemudian menemui Frank yang berada di kamar hotelnya. Akan tetapi ketika Carl mendobrak pintu kamar Frank dengan cerdasnya mengaku-ngaku sebagai agen dinas rahasia yang juga tengah menyelidiki tentang pemalsuan cek tersebut. Dan berkata pelaku telah ia tangkap dan sudah dibawa oleh rekannya. Ia pun menunjuk tetangganya dari jendela kamar. Dan Carl Hanratty pun dengan mudah mempercayai Frank. Frank pun pergi meninggalkan Carl dan menyuruh Carl untuk menunggunya di kamar tersebut. Karena Frank tak ingin pelayan hotel membereskan kamarnya. Singkat cerita, Frank pun berhasil kabur, dan kini Frank pun dijuluki sebagai penjahat udara. Dan orang-orang di sana memanggilnya sebagai James Bond pada waktu itu. Lanjut. Saat ia masuk ke salah satu hotel dan berniat untuk tinggal di sana untuk sementara waktu, ia bertemu dengan seorang wanita yang pernah ia temui sebelumnya. Wanita tersebut bernama Cheryl. Ia pun merayu Frank dengan kecantikan dan kemulusannya, hingga berakhir Frank tawar-menawar harga untuk ia bisa meniduri Cheryl malam itu. Dan akhirnya mereka pun deal di harga $1.000 per malam.
Scenes berpindah di mana Carol Hanratty bersama dua rekannya tengah berkunjung ke rumah ibu dari Frank dan menyelidiki tentang keluarganya. Di sisi lain, Frank tengah berpesta bersama teman-teman wanitanya. Lalu kemudian ia pergi ke sebuah rumah sakit untuk mencari informasi yang ia perlukan. Yang kemudian ia pun bertemu dengan seorang perawat dengan behel gigi yang bernama Brenda. Ia pun melihat Brenda tengah bersedih, lalu kemudian Frank pun sedikit menghiburnya. Dan seperti biasa, dengan skill fuckboy-nya, Frank berhasil membuat Brenda salah tingkah dan memberitahu semua yang ingin Frank ketahui. Singkat cerita, lalu kemudian Frank pun melamar pekerjaan di rumah sakit tersebut. Dan kali ini, tak tanggung-tanggung, kini Frank menjadi seorang dokter di rumah sakit tersebut. Malamnya, Brenda masuk ke ruangan Frank dan menyerahkan berkas laporannya. Kemudian Brenda menunjukkan pada Frank bahwa behel giginya telah dilepas. Brenda yang tengah kegirangan langsung nyelonong ke hadapan Frank. Lalu Frank pun langsung nyosor bibir Brenda. Namun di tengah asik-asiknya percumbuan tersebut, tiba-tiba Frank dipanggil untuk menangani seorang pasien anak-anak yang mengalami cedera kakinya. Frank pun kebingungan karena pada dasarnya dia sama sekali tak tahu menahu tentang dunia kedokteran. Ia pun menyerahkan pasien tersebut pada dokter lain yang berada dalam pengawasannya. Lalu adegan Brenda dan Frank pun berlanjut, yang kemudian Frank berniat untuk menikahi Brenda. Frank pun datang menemui keluarga Brenda. Mereka pun makan malam bersama, saling mengobrol sana-sini, namun ayah Brenda mencurigai gerak-geriknya si Frank. Di sisi lain, Carol Hanratty terus saja mengejar Frank, namun ia selalu saja selangkah di belakangnya. Scenes berpindah di mana Frank tengah melakukan ujian pengacara, dan ia pun berhasil lulus ujian tersebut. Kini ia menjadi seorang pengacara yang bekerja di bawah naungan ayahnya si Brenda. Pilot, pengacara, dokter, anjir kan hebat. Frank yang tak punya dasar pendidikan hukum pun ia melihat video tutorial bagaimana cara menjadi pengacara yang baik dan benar. Hari-hari pun berlalu. Frank kemudian menemui ayahnya di sebuah bar. Frank memberikan undangan pertunangannya kepada sang ayah, dan Frank pun bersikeras berusaha agar ayah dan ibunya bisa kembali bersama. Namun ayahnya memberitahu bahwa ibunya telah menikah lagi. Frank pun pergi dengan raut kecewa di wajahnya. Lalu malamnya Frank menelepon Carol dan meminta untuk damai, karena Frank ingin hidupnya aman-aman saja. Namun Carol jelas menolak permintaan Frank. Merry Christmas, huh? Singkat cerita, tibalah malam pertunangan Frank dan Brenda. Carol dan rekannya pun datang ke pesta tersebut dan mencari Frank. Frank yang telah mengetahui kedatangan Carol dan rekan-rekannya, malam itu Frank pun kabur. Yang sebelumnya ia jujur kepada Brenda tentang semua kebohongannya. Dan Frank pun meminta Brenda untuk ikut bersamanya karena udah jatuh cinta. Brenda pun iya-iya saja. Mereka pun berencana untuk bertemu beberapa hari kemudian di bandara. Dan seperti biasa, Carol selalu berada selangkah di belakang Frank. Beberapa hari kemudian, Frank pun pergi ke bandara tempat pertemuannya dengan Brenda. Namun Frank menyadari banyak agen yang tengah menyamar di daerah sana. Dia pun tak mau ambil resiko, yang kemudian Frank berlalu pergi melewati Brenda. Di kemudian hari, Frank melakukan rekrutmen para pramugari baru hanya untuk mengalihkan perhatian para polisi ketika ia berada di bandara. Dan lagi-lagi Carol dan rekan-rekannya kehilangan jejak Frank. Tujuh bulan kemudian dan Frank masih belum tertangkap. Bahkan kali ini cek palsu Frank semakin sempurna hingga ia bisa mengelabui bank-bank di banyak negara dunia. Carol pun terus mencari Frank dan akhirnya ia menemukan petunjuk di mana cek-cek palsu tersebut dibuat. Kali ini dia pergi ke Perancis dan akhirnya Frank dan Carol bertemu di sebuah gedung percetakan. Frank pun menyambut Carol dengan gembira karena setiap Natal mereka selalu ngobrol. Dan kali ini mereka berdua pun terjebak dalam percakapan yang intens. Yang pada akhirnya Frank menyerahkan diri secara sukarela untuk ditahan. Namun ketika mereka berjalan keluar gedung, mereka berdua dikepung oleh polisi lokal dan Frank pun dibawa oleh polisi tersebut. Where you taking him?
Lalu scenes berpindah memperlihatkan Frank yang telah bersama Carl berada dalam pesawat. Frank meminta janji Carl bahwa Frank boleh menelepon ayahnya terlebih dahulu sebelum ia ditahan. Namun Carl memberitahukan bahwa ayahnya Frank telah meninggal dunia. Frank yang tak kuasa menerima kenyataan, ia pun menangis dan pergi ke toilet pesawat untuk menyendiri. Namun karena dirasa Frank tak kunjung keluar dari dalam toilet, Carl pun mendobrak pintu toilet tersebut dan ternyata Frank melarikan diri dengan membongkar toilet pesawat. Frank pun pergi menuju rumah di mana ibunya tinggal dan saat ia telah sampai, ia mendapati ibunya telah memiliki keluarga baru. Frank pun meneteskan air mata melihat hal tersebut terjadi padanya. Singkat cerita, para polisi datang mengepung Frank dan sekali lagi Frank pun menyerahkan dirinya secara sukarela. Karena kejahatannya yang serius, hakim menolak Frank diperlakukan sebagai tahanan anak-anak. Frank pun diisolasi di penjara tersebut. Hari-hari berlalu, kini Frank dan Carl tengah mengobrol di telepon kunjungan penjara. Carl pun sedikit menghibur Frank dengan membawakannya beberapa komik. Yang lalu kemudian Carl pun bercerita bahwa ia tengah menangani kasus pemalsuan cek baru. Ia pun menunjukkan cek palsu tersebut kepada Frank. Lalu ketika Frank melihat dan memegang cek palsu tersebut secara mudah, Frank mengetahui seluk-beluk kepalsuan cek tersebut. Carl pun cukup kagum dengan keahlian Frank yang dapat menganalisa kepalsuan cek tersebut. Lalu di kemudian hari, Carl datang bersama atasannya menemui Frank dan kembali menanyakan tentang pemalsuan cek. Dan Frank pun dengan mudah kembali mengetahui bahwa cek tersebut palsu. Bahkan ia tahu detail tentang kertas, tinta, dan lainnya. Atasan si Carl pun mulai tertarik dengan skill si Frank, yang ternyata dia sangat berbakat. Atasan Carl pun menawarkan pekerjaan kepada Frank untuk menjadi bagian dari agen FBI yang menangani kasus-kasus pemalsuan cek. Singkat cerita, Frank pun menerima tawaran bosnya si Carl. Hari pertama kerja, Frank pun disambut baik oleh Carl. Dan kemudian hari-hari pun dijalaninya seperti orang normal lainnya. Lalu kemudian pada hari libur, Frank kambuh dan kembali menjadi seorang pilot bodong dan berniat meninggalkan Carl dan FBI. Namun Carl yang mengetahui rencana Frank, ia pun mengikutinya. Mereka berdua pun terlibat pembicaraan di bandara. Carl pun membiarkan Frank pergi, namun dengan syarat Frank harus kembali bekerja di hari Seninnya. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Frank tak kunjung tiba di kantor. Carl pun terlihat cemas akan hal tersebut, karena tentu saja jika Frank kabur lagi, maka nama dan reputasi Carl sangat terancam. Namun ternyata Frank pun datang dan kembali membantu Carl memecahkan masalah pemalsuan cek lainnya. Mereka berdua pun kini menjadi rekan sekaligus sahabat yang akrab. Kini Frank William Abagnale setelah dibebaskan dari penjara tahun 1974, Frank telah banyak membantu FBI, membantu menangkap pemalsu cek yang paling licin sekaligus. Dan kini ia dianggap sebagai aparat paling pintar dalam masalah penggelapan bank dan pemalsuan cek. Kini Frank pun telah menciptakan banyak sekali cek yang aman yang digunakan oleh ratusan bank di dunia. Frank dan Carl pun masih bersahabat hingga sekarang ini, setidaknya hingga saat film ini dirilis. Tamat.